Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab tafsir Jalalain. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallif kitab tafsir Jalalain. Semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami Al-Quran. Ila hadratil habibina wa syafi'i qulubina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa sahbihi wa baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. ثم إلى حضرة المؤلف كتاب تفسير الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وإمام جلال الدين عبد الرحمن بن يعقوب السيوطي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين ولوالديهما ولمشايخهما. الفاتحة. ثم إلى حضرة جميع مؤلف الكتب وشارحها ومصنفيها وإلى جميع من أجازنا إلى المنتهى. الفاتحة. ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا جداتنا وصدقائنا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك ربنا Allahumma sahhil lana amrana kullaha. Sampai ayat ini. Wa minhum may yaqulu ayat 201. Halaman kita minggu cetakannya Bagi mawar batasnya timbang teman. Kan ini assalam lepoyo. Kami kale atur.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum, dan di antara mereka, man, ada orang yaqulu, yang berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berilah kami, fid dunya, di dunia, hasanatan, kebaikan, ni'matan, maksudnya kenikmatan, wa fil akhirati, dan di akhirat, hasanatan, kebaikan, ia, yaitu al-jannatu, surga, wa qina, dan peliharalah kami, adzaban nari, adzab dari siksa, an-nari, neraka, bi'adami, dengan tidak duhuliha, memasukinya, wahada, dan ini, bayanun, gambaran, lima, tentang kana alaihi, keadaan, al-musyrikuna, orang-orang musyrik, walihalil mu'minina, walihali, dan keadaan, al-mu'minina, orang-orang beriman, wal qasdu bihi, dan tujuan, al-hissu, supaya kita ala tolabi, mencari, khairid daroini, khairi, kebaikan, ad-daroini,
dunia dan akhirat. Kama sebagaimana wu'ida yang telah dijanjikan bisawabi akan memperoleh pahala bisawabi alaihi dan akan memperoleh pahala biqaulihi dengan firman-Nya Allah ulaika mereka itulah lahum yang mendapat nasibun bagian sawabun pahala min ajli min kata min ajli yang disebabkan anhum dari mereka ma apa kasabu yang mereka usahakan amilu amal mereka minal haji dari haji wa du'ai dan doa wallahu dan Allah sari'ul hisabi sari'u sangat cepat al-hisabi perhitungannya bahasa modelnya quick count yuhasibul khalqa yuhasibu menghitung al-khalqa makhluk kullahum seluruhnya fi qadri dalam tempo nisfi tidak lebih naharin ya fi qadri dengan tempo tidak lebih nisfi naharin nisfi setengah naharin hari min ayyamid dunya min dari ayyamid dunya hari dunia li hadisin menurut hadis bidzalika dengan keterangan itu
Kita jelaskan dulu dua ayat ini. Di surat Al-Baqarah ayat 201, ini keterkaitannya 201 nanti sampai 220. Ini kebetulan musimnya sama, hari ini musim haji. Saya kemarin ditanya orang, Gus, gelar haji itu sebenarnya mulai kapan ada? Menurut jenengan mulai kapan ada gelar haji? Ya, jadi pertanyaannya mulai kapan gelar haji itu ada? Yang saat ini sembarang ditakon. Menurut jenengan kapan gelar haji itu mulai ada? Mulai ngomong haji terus. Jadi ini kisah sejarahnya kenapa ada gelar haji dan hajjah. Haji, hajjah. Sebenarnya di Islam sendiri tidak ada yang menggelari orang yang berangkat haji itu dengan gelar haji, laki-laki, perempuan, hajjah, tidak ada. Mulai kapan kira-kira adanya itu sampai sekarang terkenal pokoknya orang haji dijuluki Pak Haji. Jadi sejarah itu mencatat begini, tahun 1916 ya. Jadi semangatnya orang Indonesia tahun itu semangat ibadahnya luar biasa. Banyak orang yang pergi haji naik kapal. Terus kalau sakit mati tengah laut dibuang. Berangkat haji itu 6 bulan sebelum musim haji sudah berangkat, bawa koper dari besi. Saya buka-buka kopernya mbah saya dan ibu saya itu, koper besi itu masih utuh. Ternyata ada paspor itu tahun 1940. Nanti baik tahun 1940 ternyata sudah pergi ke Afrika, ya sudah pergi ke Eropa. Saya hanya melihat itu. Kapan melihatnya? Jadi gini, ketika ada panggilan ibu saya mau haji kemarin itu, saya dipanggil suruh mencari nama kandung orang tuanya. Ya, saya dimintai surat nikah sama temenan. Pak, mbahku nikah itu dokumennya tahun 1901. Ya kono. Pun pokoknya jangan cari pendukungnya bahwa Haji Muhammad Thohir itu bayi sampean, bapak ibu sampean. Saya cari nggak ketemu, nggak taunya ada dokumen koper dari besi itu ya, kayak yang di film-film itu. Isinya nggak taunya ada macam-macam paspor. Loh, ternyata mbak saya wong Madahan tahun sekian kok pergi ke luar negeri itu kelapo. Terus saya buka-buka dokumen, ternyata kepergiannya luar biasa. Terus itu yang saya bawa ke kantor Kemenang ini, dan itu saya bawa ke imigrasi. Kalau nggak ketemu itu ya di dokumennya harus bikin akte orang tua tunggal, hajah nafiah orang tua tunggal. Ibu saya nggak mau, aku darahnya anak haram dan orang tua tunggal mak kutok. Nah faktanya mbah kadue apa namanya surat nikah. Jadi terus saya membaca semuanya, ya ketemulah dari buku sejarah
Dulu tidak ada orang yang menggelari dirinya sebagai haji dan hajjah. Memang tidak ada di buku-buku agama Islam syariat, ternyata tidak ada juga. Nah, dengan dokumen itu ternyata tahun 1916 karena minatnya orang Indonesia itu dulu belum Indonesia ya, itu luar biasa pergi haji. Sampai ketemu di jalan-jalan pokoknya wajah Arab, sikile diambung diangget, itu pokoknya keturunannya Kanjeng Nabi. Sampai segitunya orang pribumi Indonesia ini, dulu masih Nusantara. Ketika banyak orang pergi ibadah haji dan pulang, pergi ibadah haji dan pulang, Belanda mulai melabeli orang yang pergi haji pulangnya dilabeli Pak Kaji Bu Kaji itu untuk pendataan orang-orang yang sudah pernah pergi ke luar negeri. Akhirnya kebablasan sampai hari ini pokok lunga nang Mekah jadi Pak Kaji Bu Kaji. Itu sejarahnya. Berarti orang yang diawasi Belanda itulah yang diberi gelar haji. Karena dilarang untuk berkomunikasi dengan orang di luar, termasuk di Timur Tengah. Karena pada waktu itu kan Timur Tengah masih ahlu sunnah, pemimpinnya masih ahlul baitnya, masih zuriyahnya Nabi, ya itu nggak boleh. Nah, tapi sekarang itu bergeser makna. Pokoknya kalau pergi haji adalah digelarin Pak Haji. Dulu kan sempat ada katanya dapat gelar dari Syekh sana, ya, dapat gelar namanya dari berangkat dari rumah itu namanya Sukiran. Pulang dari haji dapat nama Abdul Qadir, Abdul Kohar, Abdul Wahab dan Abdul yang lain. Kalau mbah saya masih namanya Muhammad Thohir original, nggak diganti. Ternyata setelah kita telusuri ya kalau syekh yang memberikan gelar itu, ternyata ya sesama orang dari Indonesia yang di sana. Kalau sekarang ya kayak Mutoh itu mbah wis sama pakai gelar haji dari Sapine. Ya nakalnya orang Indonesia itu sampai detik ini begitu. Ya, sampai yang namanya kursi roda seperti itu depan itu kan untuk orang yang nggak bisa jalan ketika tawaf, kan sudah disediakan yang resmi, malah milih sih nggak resmi berkumrah. Akhirnya ditangkap sama polisi, mbah-mbah wis tuwek-tuwek. Ya gitu. Doanya apa? Ketika tawaf, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gusti kula kok ditangkap polisi itu Rabbana atina fid dunya. Jadi ini doanya sapu jagat ini ketika orang berada di musim haji, ya, sampai terkenal sekarang doa sapu jagat. Jadi ketika haji itu tujuannya orang haji dari filosofisnya, ya, orang supaya merasakan bagaimana miniaturnya nanti di padang mahsyar. Jadi di sana nanti semua rasnya manusia, suku bangsa itu kumpul jadi satu. Terus jenengan bisa menyaksikan orang yang sholatnya tidak sedake, delujur tangannya, ya. Ada orang yang sholatnya begini, nanti di sana semuanya. Nah, orang-orang yang ada di dalam ritual ibadah haji, mereka mengatakan dan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Bila kula mulai haji niku duwe sing kadol oleh kajian kan dodolan sawah Gusti bareng 100. Iki muga-muga wong sing haji oleh balen 200. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ngoten iki kula sering ngomong ndonga sebelah Rabbana atina. Apa to, Pak? Mungkin Mas di dua kali berbalik memiliki kekuatan sulit diparingi 2 kali lipat ganjarannya. Wa fil akhirati hasanah. Mboten akhirat dijaluk hasanah. Nggih, pokoknya akhirat bikin lebu swarga. Jadi akhirnya orang berangkat haji perhitungannya sudah matematika. Hadza bayanun lima kana alaihi musyrikuna wa lihalil mu'minina wal qasdu bil khissu ala talabil khairid daraini. Jadi di situ nanti akan tampak orang di musim haji itu siapa yang memanggil akan tampak. Pertama, pergi haji itu panggilan Allah.
Kedua, ada panggilan kategori panggilan malaikat. Ada ketiga kategori panggilan setan. Ternyata ada orang berangkat haji, ternyata setiap teman-temannya beribadah, turu enak hotel. Mulai koncone balik, terus ibadah selesai dia baru keluar. Jadi nanti di sana itu banyak sekali. Tapi kan pulang dari sana tetap dapat gelar Pak Haji. Jadi macam-macamnya di sana. Makanya nanti kalau di sana jenengan bisa lihat orang per orang, tapi harus dihilangkan kata suhud dalam hati. Ketika ngaji dulu saya ingat katanya kalau berangkat hajinya ada yang panggilan Allah, panggilan malaikat, juga yang terakhir panggilannya setan. Panggilannya setan, senengani setiap sudut pasar ditekani. Apa kata orang Arab? Ada toko Surabaya, sini Surabaya murah, gratis. Zaman dulu masih saya Pak Harto, sini Pak Harto, gratis. Zaman SBY, ini sini Pak SBY. Sekarang balik orang kajian, sini Jokowi. Itu orang Arab ya bisanya gitu, Jokowi. Ternyata kita pindah ke Riyadh, main-main ke Riyadh, ngeluyur ke Riyadh, ternyata bahasa Indonesia semua terpasang. Akhirnya apa? Walau suko wala cinta bil haji. Iki tumpukan. Oleh buku blojo wakeh ngalah mengibadahe oleh ganjaran. Saya dapat barengan orang bojo sih dikirim pulang ternyata. Pulang lewat apa? Ya sekarang kan banyak yang namanya paketan jasa pengiriman barang. Dikirim kok, kirim lewat DHL Mas. Ada beli yang namanya karpet dari Turki yang bagus-bagus, kirim pulang, hajinya belakangan. Iya, pulangan ternyata setiap haji pulangan. Jadi karena enak. Jadi di sana sekarang JNT sudah ada, DHL sudah ada, semuanya sudah ada, tadi tinggal kirim ke rumah. Orangnya belum datang, barangnya sudah datang. Jadi ketika di sana di musim haji, dengan jangan membayangkan semua orang itu taat. Sing taat itu yono, sing ngokong ya akeh, sing turut tok iku lho ya akeh. Lek digugah, Mbah, monggo bayang sikilku dicokot-cokot nah, wis kebudalan dhisik nah. Pun kula tumbasno anu ya balik. Apa jenenge asam urat iki kana gak cocok karo habis bareng obat nah. Iki mangko kasine males budal ini. Dalam hati iki golek gelar tok, iki golek gelar haji. Karena musim hajinya ya enggak ada yang ibadah. Lewaya lempar jumroh wayahe apa? Ya bermalam ya di Arafah, di Mina, banyak yang di hotel. Jangan membayangkan itu. Tapi alhamdulillah saya kalau ketemu orang yang dari negeri tak amati sing serogep-segep kok Jawa Timuran. Jawa Baratan begini, saya kan dulu berangkat dari Jawa Barat. Jawa Barat ini angger waktu ditulusi. Ini nama si A. Ya Allah tahun depan supaya dia bisa berangkat haji ke sini. Ini nggak percaya sama nang waktu-waktu nih, mulai Jabal Rahmah dan sebagainya. Ini dicet ya orang Indonesia. KTP itu harus belajar. KTP-nya orang Indonesia itu di dunia hasanah itu belajar. Dan ruang ini ya saya kira sekarang banyak KTP seperti itu. Kayak utang pinjol aja KTP nawan di Kuwahinan di Mekah. Ya. Jadi orang-orang yang membersihkan halamannya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, lebih-lebih di seperti di Jabal Rahmah dan sebagainya. Itu KTP-nya orang dari fotokopi itu banyak sekali. Mbah kalau itu KTP nggih Mbah, ke gua nang kono Mbah, sama nih Mbah kan kena ngomong sing tukang nyapu masjid ya Mbah. Saya mengamati ono masine iki titipan apa sedekah dhewe. Ternyata titipane akeh dhewe gak sedekah. Ya mengamati saja, saya tanya jenengan, oh sedekah
sedekah dhewe titipan-titipan Mas, akeh titipan kesel kayak noise. Dadi aku gak usah sedekah, aku soleh ganjarane titipan sedekah. Impun padha ae oleh di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ulaika lahum nasibun, ya, mereka telah mendapatkan bagian, ya, anhum dari mereka makasabu apa yang mereka lakukan. Wa amilu minal haji, amalan mereka dari haji, ya, haji. Jadi ada orang yang pergi haji terus uangnya banyak. Wis aku gak usah, wis aku bayar damai. Itu damai 100 rial minimal, bayar terus saya. Tapi orangnya ketika pergi haji, wis keliling-keliling nang dia, kancane ibadah dia keliling-keliling ke setiap sudut kota. Terus pulang itu ya bisa cerita kalau datang itu kan dengan yang apa? Datangi orang-orang pada datang, oke, kalau temu ini mau ngene, ini cirine orang akan dolim. Aku ngene, itu kau pinter cerita, itu nopo gak ibadah, pinter cerita kok. Kecuali kalau sudah haji kedua, ketiga, terus pinter cerita itu wajar, gitu. Iki haji pertama, mulai kok haji disoane be tonggo-tonggone dulure pinter cerita. Iki paling ngluyur iki sudut-sudute kok roh. Ono jalur ganjaran mulai teko haji. Akhirnya waktu aku dan doa, okay. Wallahu sari'ul hisab. Allah ini menghitungnya cepat, ya, dihitung cepat. Jadi di situ karena ibadah ini spesial untuk haji, ya, maka jangan disia-siakan. Belum tentu sekarang punya uang bisa berangkat haji, besok bisa berangkat lagi, ya, bisa berangkat lagi. Karena ibadah yang kelas mahal ini adalah ibadah haji. Tidak ada yang punya ibadah semacam haji ini di agama lain. Hanya haji inilah ibadah yang mampu mendongkrak nilai ekonomi umat manusia. Ya, karena ibadah haji tukang gawe gelang, gawe cincin payung. Ya. Terus karena ibadah haji tukang penjahit payung. Ya. Karena ibadah haji tukang dodolan kloso payung. Ya. Karena ibadah haji semuanya jadi laku. Orang-orang kafir pun juga menikmati ibadah haji. Biasanya pesawat Inggris, Amerika, Airbus. Kalau aku sekarang semua pesawat angel, karena apa? Diboking untuk orang ibadah haji. Tadi malam saya lewat depan kecamatan itu nanti mau haji, obat tur nang Bali, kok di kecamatan ngumpul, tidak tahu mau hajian apa tur gitu. Saya mati hati hajian kok kalau sih macak kaji, paling nanti nang Bali, tapi kok era temen nang Bali menggunakan apa fasilitasnya kecamatan yang sebegitu besarnya. Jadi di dalam ayat ini banyak orang yang ketika haji hanya minta di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana ketika ibadah haji? Ya dengan minta ketika berada di depan Ka'bah itu ya minta dipertemukan dengan yang punya Ka'bah. Tawaf itu ya bukan mengelilingi batu tapi mengelilingi yang punya. Ketika pertama masuk ke Masjidil Haram, saya melihat dan saya sendiri, termasuk saya sendiri, nangis. Kaitan itu nangis terharu. Ya Allah, alhamdulillah, umur sampai ini aku dikatakan Gusti Allah dan nangis. Ya. Terus di situ, kalau saya berdoa, ya Allah, jangan kau jadikan kedatanganku hari ini menjadi kedatangan yang pertama dan terakhir. Jadikanlah kedatangan yang pertama dan tahun-tahun berikutnya berilah aku kesempatan kesini lagi. Mantan kan yang mau haji dengan ngarepe Ka'bah mantan Hijr Ismail. Kalau bayang ben Hijr Ismail pun kamare Nabi Ismail dibayang kamu
lampu tanda lagi, karena itu dulu hanya tanda saja, karena dulu itu kamarnya Nabi Ismail. Nah, ketika belajar fikih haji, nanti ya sing dicari kan ketemu. Nah, ketika di musim haji kita mau ambil mikot, di fikih kita itu sampai hari ini kan kayak diganti. Mikotnya orang Indonesia ya lam. Aku mikot nang Ali, nang ini, nang itu, nang Jirona dan sebagainya. Terus saya tanya, ini kenapa kok di fikih ini dulu diceritakan bahwa mikotnya orang Indonesia dari ya lam. Iya, karena dulu pergi haji itu ibadah haji bukan naik pesawat tapi naik kapal laut. Jadi turunnya itu kapal-kapal itu di pelabuhan situ. Nah, di situ yang paling dekat adalah dengan Yalamlam. Begitu nyampe di pelabuhan, langsung situ ke Yalamlam ambil mikot. Oke. Nanti kalau jenengan diberi rezeki oleh Allah bisa pergi haji atau umroh, jangan kaget boleh Yalamlam nggak ketemu. Karena jenengan naik pesawat, sekarang nggak ada yang naik kapal. Jadi rata-rata orang memohon kepada Allah supaya diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau jenengan yang ngerti makna haji, makna tawaf itu kalau syariatnya ya muter keliling Ka'bah. Ya, setelah keliling Ka'bah, ya jenengan harus di dalam hati itu keliling Allah. Jenengan langsung tawaf ya, di Ka'bah yang sebenarnya yang ada di dalam hati kita. Masjid yang sebenarnya ada di sini, jenengan ya ada di sini tawafnya. Jadi pulang dari haji Allah. Ya. Ya, kita lanjutkan wa dzkurullaha. Wadzukurullaha, dan ingatlah kalian Allah kepada Allah. Oke. Ketika sudah sampai sana, Allah mengingatkan wadzukurullaha, wadzkuru, dan ingatlah kalian Allah kepada Allah. Ditakbiri, dengan bertakbir. Inda, ketika Ramyil Jamarot, Ramyi melempar, al Jamaroti jumroh. Fi ayyamin, dalam beberapa hari, ma'dudatin, yang berbilang, yaitu ayyam tasyriki, pada hari tasyrik. As-salasati, yang ketiga. Faman, barang siapa, ta'ajjala, yang ingin cepat-cepat, maksudnya istajala, ingin bergegas.
bin nafari berangkat, min Mina dari Mina, fi yaumaini dalam 2 hari, ai maksudnya fisani pada hari yang kedua, ayyamin tasyriki hari tasyrik, ba'da setelah Romyi jamarihi, Romyi melempar, jamarihi jumroh, fala isma alaihi, fala maka tiadalah isma dosa alaihi baginya, bitakjili dengan tindakan bergegas, waman barang siapa ta'akhkhara ingin mengundurkannya atau mengakhirkannya, waman barang siapa ta'akhkhara biha ingin mengakhirkannya, hatta hingga bata ia bermalam, lailatul salisa lailatul salisa pada malam ketiga, waroma dan melempar, jimarohu jumrohnya, fala maka tiada isma dosa alaihi baginya, bidzalika dengan perbuatan itu, ai maksudnya mereka mukhayyaruna diberi kesempatan memilih,
bidzalika dalam hal itu. Wa nafyu tanpa memikul atau tanpa beban al-ismi dosa apapun, liman ittaqo, liman bagi orang-orang yang bertakwa, ittaqo yang bertakwa, Allahu kepada Allah, fi hajihi dalam ibadah hajinya, li'annahul haju, li'annahu karena al-haju haji itu bil haqiqati dalam kenyataannya wattaqullaha, wattaqu dan bertakwalah kalian, Allah kepada Allah, wa'lamu dan ketahuilah, annakum bahwa kamu, ilaihi padanya, tuhsyaruna akan dikumpulkan, fil akhirati di akhirat, fayujazikum akan mendapat balasan, bi a'malikum semua amalmu. Saya jelaskan dulu nih, wa qurullaha bitakbiri inda ramyil jamarat. Jadi ketika melempar jumroh, ya siapkan batu. Kadang-kadang orang India, orang mana itu nakal, kalau waktu sandalnya pincang. Kalau sandalnya bermerek saya ambil, atau sandalnya berdoa, kemudian 1.000. Jadi ini lempar jumroh. Jangan sudah tahu belum kenapa kok ada lempar jumroh. Dulu itu ketika Nabi Ibrahim, saking ibadahnya sudah luar biasa. Kemudian ada sosok yang mendatangi, wahai Ibrahim, kamu sekarang saya jadikan Khalilullah. Ya, kamu saya jadikan kekasihnya Allah karena ibadahmu, ya karena amal-amalmu. Maka sekarang aku bebaskan kamu untuk berbuat apa saja, termasuk zina, makan makanan yang haram. Nah, ini dibebaskan. Terus Nabi Ibrahim pikir, masa Allah seperti itu? Nah, disitulah Nabi Ibrahim akhirnya melempari
raja diraja, setan yang menggoda Nabi Ibrahim. Sehingga orang yang haji itu kesana itu seperti ibadahnya nampak jelas apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Berarti kalau sekarang kesana raja diraja iblis masih ada nggak, Gus? Ya kayaknya nggak ada. Saya lewat jumroh naik mobil gini dari atas belum tak kena dasir. Oh saking jauhnya banyak orang apa nyampe kalau orang di belakang. Jadi ibadah itu, ritual itu dulu Nabi Ibrahim ketika digoda oleh raja diraja iblis dan diberi kebebasan, dan Nabi Ibrahim mengatakan kamu bukan Tuhanku. Makanya terus dilempar itu. Sekarang dalam ibadah haji akhirnya ada lempar jumroh. Siapa yang ingin bergegas ke sana, kalau ibadah hajinya sempurna, dia pulang dari haji tidak ada beban dosa sedikit pun. Berangkat haji di pesawat, aku ini Mas yo mau haji, putuku tak tinggal sing siji 15 juta. Putuku sijine sing bapake kerja nang BRI tak tinggal 20 juta. Saya gini, lah aku gak mau tinggal Bang. Loh gak, sama kan kaji. Maksud saya itu ya gitu mau haji di pesawat itu sampai sana cerita putune iki ditinggali sakmene ditinggali sekian. Batin saya berarti oke suki. Nah, ini berangkat haji tapi lali orang dikai ilmu nih berangkat haji. Sehingga mulai duduk di bis sampai di Jeddah itu yang diceritakan adalah duniawi. Padahal berangkat menuju haji itu duniawinya ditinggalkan, semuanya ditinggalkan. Yang punya toko ya tokonya ditinggalkan, yang punya jabatan ya jabatannya ditinggalkan. Nah, nanti kalau menjumpai begitu ketika jenengan dipanggil Allah ibadah haji ya tinggal ngeling-ngeling cerita saya jauh lebih baik ini. Itu godaan, sebenarnya godaan. Kita diam saja digoda, putranya pinter Pak. Mulai pembukaan itu nanti terus bulan dia ganti menceritakan anaknya ini yang pertama jadi ini, kedua jadi ini, jadi itu. Sampai putune ini sekolah nang kono ini ya. Tak tinggali warisan sampai ini bau, tak tinggali emas batangan sekian kilo. Nanti sudah itu godaannya orang yang gitu. Biasanya yang begini-begini kalau di sana membalang jumroh enggak. Bagaimana diomongi setan di dalam hatinya nggak usah balang jumroh, waktumu bermulia atau suki. Kalau nggak percaya batunya nanti dengan lempar jumroh sisakan satu aja dimasukkan kesak ini dibawa pulang. Insya Allah suki. Insya Allah suki. Karena lempar jumroh itu maknanya adalah melempar hawa nafsu supaya hawa nafsu kita mati keinginan-keinginannya, syahwat-syahwatnya mati. Tapi hanya tinggal satu kalau dibawa pulang. Berarti yang satu ini nanti kalau sampai rumah akan menjelma menjadi jenengan yang dari nafsu tadi, nggak jadi dibunuh nafsunya, nggak jadi direda nafsunya. Dan dialah nanti yang akan jadi perewangan jenengan nyambut kenang dunia tambah enak. Tapi sama kok tetap setiap tahun mau haji sampai mulai nakrono. Tidak percaya kalau haji praktek bawa pulang satu. Tapi hajinya jenengan kalau yang begitu ya tetap gak dapat pahala. Ngomong lemparin nafsu ini sampai nafsunya itu betul-betul kalah. Ya lempar jumroh itu kan melempar nafsu kita. Kalau Nabi Ibrahim dulu nafsunya kan sudah bisa dikendalikan oleh beliau, terus digodong raja di raja iblis. Kalau jenengan nggak perlu raja di raja iblis, nafsunya sendiri saja nggak bisa mengalahkan. Makanya disuruh lempar jumroh. Terus yang satu di sisi bahasa pengucapan saknya lebih dompet, bungkus kain putih, jimat teko Mekah. Hati-hati nanti kalau di sana ada yang ngajak begitu jangan mau. Tapi jenengan dijamin sugi karena nanti nafsu jenengan ketika kita pulang di tanah air masing-masing itu akan mewujud seperti kita ini. Nanti nyambut kiopoe deh bisa tidak laris. Jadi oleh prewanan ke tanah suci.
Tapi kan perewangan ini tanah suci Gus, betul kayak tanah gunung awi. Ternyata yang banyak seperti itu banyak. Makanya jangan sudon kalau ada orang berangkat hajinya itu kondisinya biasa, pulang haji terus kaya terus jangan ingat cerita saya. Yang balik sih diceritakan bisik waktu mulai enggak, belum tentu ya, belum tentu. Mungkin karena pulang haji doanya dikabulkan, yang itu bukannya bawa waktu. Kok mulai haji wajah gak tambah cerah, tambah surem, nah, berarti sih bawa waktu. Pulang haji gak ada perubahan, tetap senengannya nyinyir di tanggone, berarti bawa waktu gitu. Orang yang betul-betul haji mabrur itu, maka dia akan tampak di wajahnya. Gak usah sulit-sulit, karena tingkatannya itu kan ada khair, ya, ada bir, yang tingkatan di atasnya lagi adanya bir ini kan mabrur orangnya, ya. Makanya hasan, khair, hasan, terus mabrur. Orang yang sudah mabrur ini orang yang sudah diterima oleh Allah, karena kebaikannya tingkat tinggi. Makanya ini hajinya mabrur. Syaratnya apa? Ya di sana harus memperbanyak ibadah sesuai tuntunan. Kalau nggak hafal kan gampang sekarang sudah dikalungi doa-doa tuntunan itu. Mosok Gus kali tawaf kali sa'i betul ngenten nabrak kancane. Bicarane to Pak berangkat niku tumbas MP3 iki dilebokno lek wayah ngenten niku dilebokno dadi bahasa bawa buku. Gitu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Ini kan bawa headset. Mboten-mboten nggih HP ini ngomong install anake KI mboten niku. Gitu. Kan wis canggih. Mboten gak ada HP, mboten saged HP-an Gus, tetep gomen tawabrak wong sing ireng-ireng gede-gede. Gelundung terus mulai dari jeneng itu. Ya jadi di sana itu ketika musim haji, maksudnya Allah di sini adalah gambaran bagaimana kita nanti di padang mahsyar. Wul-wulannya kalau mantan ibu fil haqiqati, dalam hakikatnya kita diuji oleh Allah benar-benar tulus enggak ketika ibadah haji, ketika diperintahkan tawaf tetap menyembah Allah atau menyembah Ka'bah. Ya, di sana nanti banyak orang nangis-nangis terus Ka'bah dilus-lus ya Allah. Terus nomane sakit kalau gunting, kiswahnya gunting. Sedikit no anak yang berbunyi doma. Iki anu kainnya Ka'bah deh si penenteng. Akhirnya kan niatnya itu melenceng, bukan niatnya karena Allah. Jadi ketika musim haji ini kan kalau orang Jawa rioyo besar, Yaumun Nahri kemarin ya, nama rioyo besar. Terus di rioyo besar tradisinya kita mantu, nyunatno dan lain-lain. Terus nanggap jaranan. Nah, saya kemarin ditanya orang Gus jaranan haram badan Gus. Haram badan jaranan. Dan saya berikan jawaban begini, jaranan itu tidak haram, halal dan wajib hukumnya. Kok wajib Gus? Dulu itu yang menciptakan jaranan kan Kanjeng Sunan Kalijogo. Jaranan kuwi teko tembung ajaran agama sing tenanan. Terus disingkat jadi jaranan. Makanya di situ tabuhan jaranan itu ada ning-ninggung. Mumpung kowe ning donya dan cepet-cepet madhep nang Sang Hyang Agung. Ya, makanya terus itu gerakannya persis orang mau dikir. Ya. Tapi karena jaranan yang sekarang ini beda dengan jaranan tempo dulu, ya yang sekarang haram, kalau jaranan yang dulu tidak haram. Gangguan itu kan gangguan orang bukan kesurupan, tapi orang saking
menikmati zikir kepada Allah di musim haji ini, karena mereka tidak bisa berangkat haji, dia tawaf sendiri dengan menggunakan jaranan muter. Nah sekarang jaranan terus ngombe koplo, ngombe bir, terus mangan kucing tah. Nah ini akhirnya kan ya ini jaranan yang tadinya dari tembung ajaran agama sing tenanan boleh gak temenan. Oke. Mana filosofinya jaranan itu ajaran agama sing temenan, disingkat karo Sunan Kalijaga jaranan. Sekaten, bahasa dari kata kalimat syahadatain terus jadi sekaten. Terus bagi-bagi itu tumpengnya sekarang beda lagi, akhirnya jadi tujuan wisata, ibadahnya kalau tinggal wisatanya. Jelas ya? Jadi kan ada jaranan kan dengan aja menyalahkan awal asal budaya itu hal kemarin kesini jadi tidak hal jadi haram, yaitu salahnya orangnya, ya, bukan salahnya ajarannya. Jadi nanti ditulis jaranan berasal dari kata ajaran agama sing tenanan. Dengan panik gak terima oleh aku ngawal jaranan. Oke, jadi banyak hal yang tadinya halal jadi haram. Bagaimana? Sama dengan ayat 204, wa minan nasi wa min dari, dan di antara wa minan nasi wa minan nasi wa minat, dan di antara an-nasi manusia man, ada orang yu'jibuka, yang menarik hatimu atau yang menakjubkan, ya bahasa Arab ajib, menakjubkan. Yu'jibuka, yang menarik hatimu atau yang menakjubkanmu, qauluhu, ucapannya, fil hayatid dunia, tentang hayati kehidupan dunia. Nah ini yang saya ceritakan, mulai duduk di bis sampai turun pesawat, ini menakjubkan fil hayati dunia. Wala, dan tidak yu'jibuka, menarik hatimu, fil akhirati, tentang akhirat, limukhalafatihi, karena berbeda pandangan, li'tiqadihi, dan keyakinan, wa yushhidullaha, dan dipersaksikan Allah, kepada Allah, alama
fi qalbihi, yang ada dalam hatinya, annahu, bahwa itu, muwafiqun, benar-benar sesuai, liqauli, dengan apa yang diucapkan, wa huwa, bahwa dia, alatul khisomi, alatu adalah musuh, al-khisomi, yang paling keras, syadidul khusumati, syadidu yang sangat, al-khusumati, yang bermusuhan, laka, denganmu, wali adbarika, dan bagi pengikut-pengikutmu, li'adawatihi, disebabkan permusuhan, laka, denganmu, wa huwa, yaitu, al-ahnasu, ahnas, al-ahnasu benu Syuraikin, jadi Ahnas bin Syuraik, karena dia adalah munafikon, seorang munafik, hulwal kalami, hulwa, yang manis, al kalami, ucapannya, lin nabi, kepada atau terhadap nabi, sallallahu alaihi wasallam, yahlifu, dia bersumpah, annahu, bahwa dia, mu'minu bihi, seorang mukmin, wa muhibbun, dan cinta, lahu, kepada Nabi, fayudna, lalu ia mendekati, majlisahu, majelisnya Nabi, fa'akdzabahu, maka dibukakan kepalsuannya,
Allahu oleh Allah. Bidzalika pada suatu saat wa marra ia lewat bizar'in di lahan pertanian wa humuri dan peternakan liba'di sebagian liba'dil muslimina sebagian orang-orang Islam, yang dimaksud sahabat Nabi. Fa'akhraqahu maka ia membakar. Ini ia kembali ke Akhas bin Suraik. Fa'akhraqahu maka ia Akhnas niku bin Suraik, ia dalam kurung Akhnas bin Suraik membakar wa aqaraha dan menyembelih ternak lailan pada malam hari. Qala ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idza dan apabila tawalla ia berpaling in sorofa berpaling angka darimu sama ia berjalan ay masya artinya juga berjalan fil ardi di muka bumi liyufsida untuk membuat kerusakan biha di muka bumi wa yuhlika dan membinasakan al-harsa tanaman-tanaman wan nasla dan binatang ternak min jumlati untuk menyebut berapa macam al-fasadi kerusakan itu wallahu dan Allah
La yuhibbu, tidak menyukai, al-fasada, kerusakan, yaitu la yardo bihi, la yardo, tidak rela, bihi, dengan kerusakan. Kita jelaskan dulu ini. Jadi di masa Nabi ini ada orang yang namanya Anas bin Syurek. Ini orang yang paling luar biasa, ucapan-ucapannya meyakinkan kepada banyak orang, termasuk kepada Nabi. Dan setiap Nabi membuka majelis pengajian dan dia pasti datang dan di depan duduknya. Ini Anas bin Syurek. Tetapi hatinya munafik. Kenapa? Setiap malam kalau ada ternaknya, tetangganya, temannya yang bagus, dilempari makanan ya supaya ternaknya mati. Terus kalau ada tanaman temannya yang bagus, tetangganya yang bagus, ya dibabati ben mati. Kalau ada yang begitu ya anggap saja dia penjelmaan dari Anas bin Syurek. Kalau di Jawa ada tetangganya malam, giliran dapat air, ngalirkan air ke ladangnya masing-masing, orangnya pulang dia datang, tanggulnya dijebol. Terus kalau kita punya parit alias galeng, galengnya didamping terus, mepet terus sampai lahannya dia jadi luas. Itulah namanya Anas bin Syurek. Kita berdoa supaya nggak seperti Anas. Jadi kalau lihat tetangga senang dia susah, kalau lihat tetangga susah dia senang. Ono tonggone tuku vario anyar, sing tonggo sita ditakoki. Wis tawa memang tuku vario anyar. Anas bin Syurek. Guru iki wis sampetan jajan pasar apa guru? Katanya aku ini ditraktir bakso itu sampetan bae. Ditongone sitoke ngopo-ngopo si Anas. Seperti itu. Jadi kisah ini juga berulang di zaman kita, di zaman Nabi ada Anas bin Syurek. Sampai kalau di musim haji ya begitu, koyo hajian temenan. Padahal ngambili harta bendanya orang-orang yang sedang beribadah haji. Ya bahasanya orang kita nyopeti lah, titik-titik dijubuki gitu. Akhirnya banyak. Dan orang ini kalau menurut orang pada umumnya pada waktu itu tidak mungkin orang ini berbuat jelek, tidak mungkin, karena Nabi pun mendiamkan. Tapi Nabi kan tidak dikasih tahu Allah bahwa kelakuan Syurek seperti itu kalau di malam hari. Tapi sahabat yang lain tidak tahu. Nabi itu mendiamkan permasalahan ini supaya tidak terjadi konflik, karena itu Nabi yang awake dhewe wis diluburno dilabrak. Kalau ke masjid berangkat bawa sendal yang jelek, pulang bawa yang bagus. Kayak diundang tonggone gerimis, budal bawa payung elek, mulai payung api. Tetap saja ada yang seperti itu. Jadi dikisahkan oleh Allah seperti itu. Maka tadi juga dikisahkan ya, wadzukurullaha bitakbiri. Ya, tadi untuk bertakbir. Tapi di tengah-tengah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya.
pasti jenengan kalau berangkat haji, ini gak usah haji lagi, umroh saja akan banyak di sekitar kita itu orang yang menakjubkan. Orang sukses loh, anak fakultas kedokteran, anak yang orang ini sukses semua itu akan diceritakan ketika berangkat ke tanah suci. Itu memang ujian buat kita yang mau pergi ke sana, ujian. Putune iso ngomong iki ya diceritakno, ujian. Putune glondong ya diceritakno. Jadi ini ujian, dan nanti ketika berangkat, ini secara otomatis karena ini dunia. Ini yang dijelaskan di di ayat ini. Orang yang kaya itu secara otomatis akan nyisih saja jadi kaya. Setengah kaya akan ke sini, yang agak miskin ke sana. Akhirnya kan ngomong-ngomong, wah ini obat cocok itu. Kalau aku cocok lah. Akhirnya secara spontan itu seperti itu. Ini zaman sekarang. Terus saya juga menjumpai orang seperti itu mulai tahun 2000, sudah mulai tampak sekali. Terus bajunya itu mesti seragam. Budal itu nggak bawa baju yang hitam-hitam, terus ada aksesorisnya kemasan kan di Mekah kan banyak, di Madinah kan banyak. Akhirnya barengan tuku duit karena Pak tuku itu beli itu karena banyak uangnya. Yang di sini nggak beli, pancen sing teko omah itu dulu digawe. Karena apa? Isun kok haji tok ya alhamdulillah. Kalau ini kan masih banyak uangnya. Ini nanti akhirnya berkumpul di sini lah. Fil hayatid dunia yang dimaksud oleh Allah. Jadi nanti akhirnya haji nih wong larat itu diterno nang balai desa, dibawa ke kecamatan, terus dibawa kemana? Pendopo kabupaten. Itu haji nih wong biasa. Kalau hajinya orang kaya, nggak usah tunggu 20 tahun, sekarang bayar, dapat visa furoda, besok berangkat, diantar langsung ke bandara. Pesawatnya tidak sama dengan mereka yang diantar ke pendopo. Makanya ini kan sudah terjadi di zaman sekarang. Apa yang disampaikan Allah ketika menceritakan Ahnas bin Syuraih. Nanti kalau hajinya orang miskin, tidurnya di tenda-tenda. Kalau hajinya orang kaya, tidurnya di hotel. Nah, nanti kalau hajinya orang miskin, ya makannya tepalan. Kalau hajinya orang kaya, makannya di restoran. Ya, nanti tinggal mengingat-ingat apa yang saya ceritakan kalau kita pergi ke sana. Semuanya akan tampak di sana, kelas-kelas sosial itu akan tampak. Akhirnya semua akan jadi industri. Apa yang dilakukan oleh Surek? Surek itu dulu ketika zaman Nabi, apa yang diduitno kalau Surek? Bantu wong hajian diduitno, bantu iki diduitno, sembarang diduitno. Ketika ngaji dengan Nabi pun dia di sini aku tidak akan ini bergelema. Jadi itu sudah terjadi di zaman Nabi, gitu loh. Akhirnya apa? Sekarang pun juga banyak orang membuat pengajian majelis zikir, ujung-ujungnya kayak Surek. Ya. Ada orang datang ikut ngaji, terus biar banyak teman, banyak ini, akhirnya ditawari. Dulu melo aku bisnis gini, ya. Ya loh, itu sudah di zaman Nabi. Sampai Surek kalau ngomong hajian ditawari. Kalau ingin tuku baju ikhram, kalau baju beli aku itu cuma sekian, mau nggak beli ini, kan gitu. Kalau mau beli sajadah ini loh wangi, ini dari Turki. Kalau beli aku sekian, kamu mau beli oleh-oleh haji. Oh di WA ini semua sama Surek, oleh-oleh haji dan umroh. Jam-jam dan aku nggak sampai 500 saya. Ya kan? Jadi nanti semuanya akan muncul, jenengan akan menyaksikan seperti apa yang disampaikan Allah di sini. Surek-surek yang baru itu akan banyak sekali. Saya juga menjumpai orang ini membimbing ibadah haji dan umroh. Ternyata dia sendiri nggak sholat.
Wes kalau jadi suami istri luar biasa penampilan luarnya, ternyata nggak paham apa-apa. Tapi travelnya besar. Waduh, mata itu dengan. Saya baru ingat Mas Surek. Teman saya nanya, siapa Mas Surek? Di zaman Nabi, model ini bisa ono. Ya. Jadi dia mengumpulkan orang, ya karena punya uang, punya link, ya bukan travel ibadah haji umroh. Ternyata di sana ya, wis mari ngeterno jamaah ya wis layang-layang. Karena apa ya, tujuannya memang ibadah ini menjadi industri, industri yang menggiurkan dan menguntungkan. Jadi semuanya ini menjadi lahan bisnis termasuk ibadah, ya, ibadah. Ya kira-kira ada pertanyaan? Oh, enten sing urgent. Iku, antara yang menjalankan langsung. Oh, cinta. Pagi. Gimana buat tahu? Jangan jadi mutin lah. Karena berisi. Gimana tenan? Itu kau waktu bikin pengumuman meninggal sudah karo kan? Tenan apa? Nanti boleh jadi gitu karena Mas ini sih tak dulu. Enggak mutin itu boleh. Jadi wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Jadi nanti di sana akan tampak orang-orang yang menakjubkan akan tampak. Jenengan yang agamanya lebih pinter nggak akan tampak karena bajunya luar biasa. Yang ibu-ibu, yang bapak-bapak pun juga luar biasa. Wis pokoknya nang tanah suci kabeh udun-udunan. Terus ya ada yang menakjubkan lagi. Loh, ini berarti kalau koper satu gede ini isinya sepatu roda. Dan di sana ya sepatu roda, keliling kemana sepatu roda. Oh ya, ini yang menakjubkan kata Allah. Ternyata orang ke sana itu tujuannya tidak murni semuanya ibadah. Ya. Jadi yang saya ceritakan ini dengan diteni saja nanti kalau mau ke sana. Atau nanti orang yang pulang haji besok ditanya. Orang-orang yang menakjubkan itu juga banyak sekali. Terus akhirnya berkelompok sendiri-sendiri. Setelah di sana berkelompok sendiri-sendiri. Terus saya mengingat kata di Quran, terus Nabi juga menyampaikan bahwa orang yang di dunia ini siapa yang dia kenal semasa hidupnya dan dia cintai, di akhirat pun akan dikumpulkan. Boleh orang suki-suki di akhirat dikumpul orang suki. Ini kan di Mekah itu dengan otomatis orang-orang kaya itu membentuk sendiri walaupun baru kenal. Terus ayo mau ngopi nongkrong yuk, ayo nanti makan sana, ayo nanti mencoba makanan kebab Turki asli. Kita nanti beli nasi kabuli asli Arab, beli kambing 1 ekor dimakan bersama teman-temannya. Lewat ini kalau Kabupaten Kediri pojok-pojok mikir, diperbanyak mikirnya. Alhamdulillah itu tokoh-tokoh itu pikir nahan luwe apa nahan apa. Nek sing ngomong duit akeh ora dikir, giling-giling. Makanya saya ceritakan ke jenengan itu apa yang disampaikan Allah di sana terjadi betul. Makanya Allah mengatakan kullu dalam dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian faida tawalla in sarafa anka sahya fil harbi yusidu wa yulikul kharsa wa nasla. Nah, jadi kalau tidak selevel
situ pun langsung otomatis nggak diajak, saya kasih level. Saya mencoba juga pakai baju yang murah-murah. Saya bawa koper itu ada baju yang 103 saya nggak meyakinkan. Ya nggak diajak. Dia bawa bapak itu, ibu-ibu ya ibu-ibu. Langsung beli langsung sorbanan itu, boleh semacam-macam lah, kita biasa-biasa aja. Terus bawa kopiah di rotor, abang-abang. Teman saya tanya, sama nomor kopiah, sing api atau sing abang-abang, sing abang mau diganti abang. Ternyata ketika pakai kopiah yang usem, ya karena sing ngejar, ya nggak ada yang ngejar. Tapi ketika saya makan di restoran hotel berbintang 5 namanya Hilton, dan mereka itu melihat saya makan di situ, baru mereka mengenal. Jadi nasinya putih Pak, Pak. Ngerti kalau saya makan di situ pasti mahal, punya uang. Ini fil hayatid dunya wa yujibuka qawluhu ini. Iya kan? Nanti begitu. Lek mangane tetep nangane kaki 5 yang di sebelah di belakangnya Masjidil Haram, di Pasar Seng, terus di belakangnya Masjid Nabawi, gane sing noleh blas. Paling sing oleh wong sepuh-sepuh aku mang bingung semua ketemu nek bingung. Nonton si A, si B ke sana. Jadi di sana memang sudah nampak sekali. Tujuannya akhirat dengan tujuan dunianya akan tampak sekali. Jadi langsung dengan sendirinya. Apa yang dapat saya pelajaran apa yang saya dapat dari semua itu ketika di sana? Oh ini ya nanti. Orang ini nanti di mahsyar, nggak usah digiring Allah, mahsyarnya sudah di sana, semuanya itu sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Ketika nanti di mahsyar seperti di di musim haji, ya akan dengan sendirinya ke sana. Ada orang yang kaya, yang alim, ahli ibadah tidak tertarik dengan itu. Tapi bagi yang lain, Bapak Ibu saja jadi mungkin kita belum ngopi bareng awake dhewe. Bayangkan seperti itu. Tapi jenengan yang sudah dibekali ilmu berangkat dari rumah, jenengan tidak akan seperti itu. Oke, tapi harus tahan-tahan. Coba di sana luar biasa. Toko emas lebih bagus daripada toko emas Badas. Ini toko emas ini lek boleh Mas Sapi digandeng mesti cek larang karena malah duit. Karena emasnya 24 karat, bukan emas yang 12 karat. Jadi 24 karat. Saya mencoba beli emas di sana, tak kajian nang pare, lu larang dipakai emas-emas di sini. Ya, harganya lebih mahal. Dan lanjutkan wa idza qila lahu, wa idza dan jika wa idza dan jika qila dikatakan lahu kepadanya ittaqillaha bertakwalah kamu Allah kepada Allah. Dalam keadaan haji diingatkan Allah, bertakwa nang Gusti Allah. Di fi'lika dalam perbuatan-perbuatanmu. Akhadathul izzatu, akhadathu bangkitlah al-izzatu kesombongannya. Hamalathu yang membawanya. Hamalatul anafatu yang membawanya. Anafatu pada kemalasan. Walhamiyatu dan diet. Ini diet ibadah ya, bukan diet makan.
dan makanya banter ibadah ini. Alal amali, atas perbuatan, bil ismi, dosa-dosa, alladzi yang umiro diperintahkan, bi'itqaihi menghindarinya, fahasbuhu maka cukuplah baginya, aikafihi mencukupinya, jahannama neraka jahannam, jahannamu neraka jahannam, wala bisa dan ia seburuk-buruk al-mihadu tempat tinggal, ay al-firasu yaitu pemukiman, wa minan nasi dan di antara an-nasi manusia, man ada orang yasri menjual, yabi'u memperdagangkan, nafsahu dirinya, hai maksudnya ya baguluha menyerahkan dirinya, fi ta'atillahi demi ta'atillahi ketaatan kepada Allah, ibtigha guna menuntut, tolaba mencari, mardhatillahi keridhaan Allah, mardhatillahi keridhaan Allah, ridhohu ridhonya, wa huwa dan dia adalah Suhaibun Suhaib, ya yang tadi Akhnas, yang ini Suhaib. Lima tatkala adahu dia dianiaya, al-musyrikuna oleh orang-orang musyrik, hajaro ia pun hijrah,
ilal Madinati ke Madinah, wa taraka dan ditinggalkan lahu bagi mereka malahu harta bendanya, wallahu dan Allah Raufun adalah maha penyantun bil ibadi kepada hamba-hambanya. Khaisu sehingga arsyadahum ditunjukinya mereka lima pada hal-hal fihi yang di dalamnya ridhohu adalah keridhaan Allah a'lam bishawab. Nah, jadi di sini Allah menjelaskan lagi wa idza qila lahu ya ittaqillaha akhadatul izzah. Jadi ketika ditunjukkan kita harus ibadah, harus ini, akhirnya menunjukkan apa? Kesombongannya. Kemudian orang itu menghitung-hitung amal ibadahnya, semuanya dihitung-hitung. Karena apa? Akhirnya ibadah pergi haji itu niatnya bukan limardatillah, tapi karena tren menunjukkan kelas. Kalau orang kaya bisa haji, itu akhirnya menunjukkan kelas. Tetapi di tengah-tengah itu ada namanya Suhaib, orang yang suka menjual dirinya, tapi maksudnya bukan menjual seperti orang PSK. Jadi menjual dirinya itu dengan beribadah. Terus di model apa dia tahan. Ketika berada di Masjidil Haram, dia memperbanyak sholat karena dia ingat bahwa 1 rakaat di sini sama dengan 100 atau 1000 rakaat di tempat lain. Ketika di Masjid Nabawi, di situ ada Raudhah, ada makamnya Nabi, ya, bisa membaca sholawat yang banyak di situ. Dia ini tidak mengikuti teman-temannya yang hanya sholat sebentar, ini sebentar, kemudian pergi jalan-jalan, supaya nanti pulang bisa bercerita kepada teman-temannya. Nah, ya ada nanti di sana ada sebagian orang seperti itu, sebagian orang ya sebenarnya jalan-jalan. Yang sebagian lagi senangnya ibadah, hanya mencari ridhonya Allah. Bahkan sampai ditawari, monggo Pak, dari pulau Pak pun beres semuanya saya bayar. Udah, berlaki baik, udah. Ya sama, seperti itu sama. Makanya ketika berangkat kita ini ayat-ayat dijelaskan oleh Allah di Al-Quran ini, berangkat ke sana itu adalah menata hati yang luar biasa, karena sulit sekali. Pergi haji itu dibutuhkan fisik yang kuat, mental yang kuat, ya, uangnya yang banyak, ya. Terus kesehatan juga harus fit semuanya. Dengan fisiknya kuat, mentalnya kuat, uangnya kuat, terus kesehatannya terganggu, akhirnya ya gak bisa ibadah. Ya gak bisa ibadah. Garek budale dengkule linu. Nah, ada yang mau berangkat dulu itu dengkule linu, tinggal berangkatnya linune hilang. Kan ada saja seperti itu.
Ada orang sudah nyampe di Makkah, ibu-ibu ternyata di sana menstruasi nggak berhenti-berhenti sampai ibadah hajinya habis baru berhenti. Padahal datang ke petugas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah, disuntik gak mau. Itu kan juga amal ibadahnya orang. Akhirnya kan diberi kesempatan oleh Allah dengan ibadah sempurna. Banyak sekali. Makanya kalau mau berangkat dungone sing menang, jangan sampai keliru. Dia sampai ngomong yang ini pokoknya boleh anu lho. Aku diparingi teko kono tak dongan mawon. Itu niatnya sudah gak bener. Wis pokoknya niat nilai taala Bunda Dewi. Ya. Lalah ngomong aduh janjinya anaknya mbek putune tak dongan nang ngarepe Ka'bah, nyampe di hotel menstruasi tidak kunjung selesai. Bagaimana mau beribadah? Ada bapak-bapak ketika berangkat sehat dengan PD-nya, nyampe di sana kecekluk. Ya ada aja yang bikin dia nggak bisa ibadah. Kecekluk. Mas ini nang Sangkal Putung ono gak nang Mekah? Ono, nang ono Sangkal Putung. Jangan kira nggak ada Sangkal Putung. Ya. Ada Sangkal Putung di Mekah itu. Ditekani ya dibayar wong Jawa Sangkal Putung. Ya ada, cuma kan nggak dibuka terang-terangan pakai eblek kan. Pengobatan seperti itu kan nggak boleh. Adanya cuma massage, message. Nah, tukang pijet tapi di dalamnya bisa nyakap. Jadi ini kira-kira kurang lebihnya. Kalau niatnya berangkatnya limardotillah, balasannya fil akhirati hasanah. Kalau bukan limardotillah, ya di sana jahannam wala bisal mihad. Jahannam tempat kembalinya. Jadi kalau haji yuk dibaca yang banyak, sholawatnya supaya cepat rumah. Minimal umroh. Ayo berangkat. Ada pertanyaan? Dalam ayat ini Allah memberikan satu contoh-contoh hambanya yang dua jenis. Yang satu Surek dan yang kedua Suhaib. Dan orang-orang jadi nyatanya Surek itu mati satu timbul 1000. Mati satu Surek sampai hari kiamat banyak muridnya gitu. Nah terus jadi orang-orang yang selalu menakjubkan itu memperlihatkan kesehatannya, kekayaannya itu sudah masuk kategori hajinya atau umrahnya ditolak, dimasuk jalan oleh disana. Iya. Nah, terus orang yang menjual dirinya seperti Suhaib itu yang mungkin sekarang banyak juga yang namanya menyebabkan 2 orang jadi masuk dalam surganya Allah. Yang pertanyaan yang terakhir, terjadinya balon jumroh. Raja iblis itu kan memberikan ujian atau halangan kepada Nabi Ibrahim. Apakah tidak terjadi permusuhan atau lut gitu, antara jin dengan Nabi Ibrahim? Apakah dibalah kita merupakan perlawanan maksudnya? Dulu itu ya melakukan perlawanan kontak fisik antara Nabi Ibrahim dengan raja di raja iblis. Karena pada waktu itu kan Nabi Ibrahim sangat gelisah karena belum dikaruniai anak. Akhirnya istri pertamanya menyampaikan, sudahlah kalau begitu kamu nikah lagi saja. Dan ternyata setelah nikah dua-duanya hamil. Yang satu melahirkan Ismail, yang satu melahirkan Ishak. Dan ketika ibadahnya itu yang luar biasa, ketaatannya Nabi Ibrahim sampai usia 90 tahun baru dikarunia anak. Akhirnya digodalah oleh iblis. Kemana digodanya? Ya sekarang tempat-tempat jumroh itu dulu kan maunya kan uzlah dari keramaian. Itu di situ didatangilah oleh sosok yang mengatakan, awalnya suara yang mendatangi Nabi Ibrahim, awalnya suara, wahai Ibrahim, aku adalah Allah, kamu sudah aku jadikan Khalilullah, kekasihnya Allah, bla bla semuanya. Nah
Saya ditawari awalnya diperbolehkan semua untukmu, minum khamr boleh, ini boleh. Nabi Ibrahim diam saja. Sampai Nabi Ibrahim tidak melaksanakan perintahnya suara tadi, akhirnya muncullah secara fisik dan kontak fisik kontak fisik dengan Nabi Ibrahim, akhirnya dilempari batu itu, akhirnya terbakar. Nah, tempat dilemparnya batu terbakar, itulah yang sekarang ada tempat bulat itu yang untuk lempar jumrohnya orang-orang yang haji ke sana. Itu kan sudah ada tiang supaya batunya semakin enggak banyak, dan itu dikasih kayak tempat bulat itu di sana. Jadi ya sempat terjadi kontak fisik, tapi jangan dibayangkan seperti film Mahabharata kalau kontak fisik pakai panah, pakai ini. Ya, tapi sejelas memang terjadi kontak fisik antara Nabi Ibrahim dan raja di Raja Idris. Kalau nggak terjadi kontak fisik nggak mungkin dilempar, karena dilempar. Kalau nggak terjadi kontak fisik mungkin dihizib saja sama Nabi Ibrahim. Kalau anak cucu Nabi Ibrahim seperti kita nggak usah melempar pakai batu, dilempar pakai hizib, pakai doa, sudah terbakar. Jadi antara Akhnas sama Suhaib ini akan muncul terus-menerus sepanjang masa, karena Akhnas itu juga untuk ujian bagi orang-orang yang beriman. Ya, Suhaib itu juga ujian bagi orang-orang yang tidak beriman. Ya, di sana akan tampak semuanya. Ya. Jadi apapun jabatan orang itu di sana akan tampak. Ada orang yang berangkat, istrinya sudah ada di sebelahnya, dicari muter aja nggak ketemu. Saya di sini, Mas, kalau ibu ada kan? Saya di rumah aja sama teman yang lain, diam. Kita tahu karena ini tempat di tanah suci. Cari ke sana, kemarin saya duduk lagi di sebelahnya nggak ketemu, duduk lagi. Akhirnya saya berikan kopi, ya 1 gelas kopi, minum kopi sih fokus. Akhirnya duduk, saya kasih tahu, ini sopo. Akhirnya kan kaget, sama nanya di mana? Boleh gak ketemu? Terus saya bisiki telinga kirinya, mangkane ta lek nang dindiku sing digawa bojone, aja wong liya sing digawa. Kan ngene bojone cedhek ora diketokno karo Gusti Allah. Gitu loh. Saya bisa ngomong begitu karena apa? Karena saya sering menyaksikan kemana-mana yang dampingi bukan istrinya. Wong ngejak nang Gusti Allah sing dampingi bojone nunggu sebelah dan kelihatan. Itu tadi kalau nggak kita kasih tahu begitu mungkin ya nggak dibukakan oleh Allah kalau istrinya ada di sebelahnya. Terus di situ juga ada orang itu bawa dompet dibuka satu awal itu hilang terus uangnya. Ya saya bilang begini, Malik kurang sedekah namanya, Oma. Ya. Ada orang yang makan itu nggak kenyang-kenyang, ya ada. Sembarang dibeli, sembarang dibeli. Nggak ada puasnya. Nah, seperti itu. Jadi macamnya banyak akalnya. Itu gambaran yang diberikan Allah kepada kita yang mau berangkat haji. Disiapkan mentalnya, siapkan ilmunya. Lambene dikunci truk. Kono plester dibuka-buka kalau Allah Akbar labbaik Allahumma labbaik, dibuka baru tutup lagi biar ibadahnya tidak sia-sia. Nah, kalau ditimbang-timbang daripada ibadah haji yang seperti itu wis mendingan tawaf namanya ingin butuh, ya kan? Dan sekarang memang di Mekah ketika haji sih ngomong mereka ngomong anak putu ini jabatan ini dagangannya tinggali budal tinggali putu anak pertama dan anak tak tinggali 5 juta di situ tak tinggali 10 juta ini terjadi. Saya mengalami banyak hal karena sering ke sana jadi mengalami banyak hal. Jangan seumur hidup sekali pengalamannya cuma sekali itu. Oh guys. Tapi di antara orang yang berangkat Kabupaten Kediri sing paling minim dengan nyinyir. Jadi saya nggak bukan karena orang Kediri hujan, tidak. Memang dari kelompok-kelompok itu orang Kediri kayaknya memang ulamanya itu sudah menyiapkan ilmunya ketika mau berangkat.
bukan tidak ada, tapi sangat kecil. Tidak seperti di tempat lain, kota besar. Karena kota besar baju sudah bawa berapa koper, ini berapa, rela bawa bayar bagasi mahal. Barang di Gowo, terus niatnya kepada Allah ya sudah nggak bisa bawa apa-apa. Bawa baju 5 setel, 60 kilo. Di sana itu banyak. Kalau mau beli di sana lebih murah, lebih bagus. Untuk pasar Badas itu Gowo Nangka. Nanti bawa uang saja di sana beli lebih bagus dan lebih murah. Orang di sini ya bawa minyak di sini kan. Nah, itu tuku minyak ini gak ada pecah labimu biasa nang sawah itu. Ya. Orang itu kalau belum berangkat ya minyak ini dibeli, wis barang-barang dibeli. Padahal di sana enggak apa-apa. Nah, jadi kok pecah Mas, nanti pecah yang lambene nyinyir omah orang pecah wis biasa. Aku bolak-balik orang gosok, orang pecah. Jadi diniatkan ikhlas lillahi ta'ala limardotillah. Kalau usah bawa payung, bawa kopi, bawa ini barang kayak Cinderella ya. Itu ada, seperti itu juga ada. Jangan heran. Terus dengan bawa sewek baik bisa gitu, dibandingkan panas-panas. Oke, jadi kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore ini membawa manfaat barokah di dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Rasulullah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu taj'alna min istiqamah tadbahul karamah wa tahsyuna bika salihin bi sa'adah wa karamah fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wasallam. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa sidqin waj'alni min sultanan nasira. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa talaqina tawfiqahum wa Allahumma akhirna minka binuril fahmi wa akhirna min dhulumatir rahmi warzuqna fahman nabiyyin wa khadral mursalin wa rahimin wa sallallahu ala khairi Muhammadin wa ala alihi wa Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.